Di militer, prajurit paling elit, terlatih, lengkap, dan mematikan biasanya ada di pasukan khusus. Ini adalah pasukan yang menangani operasi rahasia paling berbahaya, seperti penyelamatan sandera, operasi anti-teroris, dan sabotase jauh di belakang garis musuh. Jadi mereka harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Saat membahas pasukan khusus terbaik dunia, sulit menemukan yang lebih unggul dari divisi pasukan khusus elit Amerika Serikat. Delta Force dari AD Amerika Serikat dan SEAL Team 6 dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Keduanya telah menjadi pemain utama dalam beberapa operasi paling berani dan berisiko tinggi belakangan ini. Penangkapan Saddam Hussein di Irak, penyerangan terhadap Osama bin Laden di kompleksnya di Pakistan, dan penculikan terbaru Presiden Nicolas Maduro dari Venezuela. Tapi, jika Anda harus mempertemukan kedua pasukan itu secara langsung dalam serangkaian kompetisi operasional atau bahkan dalam konflik langsung, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Dari dua pasukan itu, siapa yang bertahan? Mari kita bahas kedua pasukan elit ini, persamaan dan perbedaannya, lalu tentukan siapa yang akan menang jika mereka bertarung sekarang. Meskipun kedua pasukan ini memiliki banyak kesamaan dan kemampuan operasional yang tumpang tindih, mereka sebenarnya adalah dua pasukan yang sangat terlatih dengan keahlian inti di bidang yang berbeda. Namun, memahami komposisi, kemampuan, pelatihan, atau proses seleksi kedua pasukan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itu karena kerahasiaan yang sangat ketat yang mengelilingi aktivitas kedua pasukan tersebut. Mayoritas operasi mereka sangat rahasia, dan seringkali Kongres Amerika Serikat baru tahu setelah kejadian jika diberitahu. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat sangat jarang mengakui aktivitas SEAL Team 6 atau Delta Force sejak awal. Permintaan komentar biasanya dijawab dengan respons standar, yaitu tidak ada komentar kecuali jika kami memberikan komentar. Ada persaingan yang sehat antara kedua pasukan tersebut, yang secara rutin melakukan latihan bersama dan kabarnya kadang-kadang dikerahkan dalam misi yang sama. Berdasarkan laporan investigasi, biografi mantan anggota, serta wawancara dengan anggota dan mantan anggota, tampak jelas adanya saling menghormati di antara mereka. Namun, masalah kerahasiaan ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi semacam sumber perselisihan di antara keduanya. Anggota Sea, Air, and Land, Team, N6 cenderung lebih terbuka dalam mempublikasikan aksi-aksi mereka, menulis buku, dan memberikan wawancara. Lebih dari rekan mereka di Delta Force, hal ini kadang memicu tuduhan mencari ketenaran dari Delta Force. Ketegangan menjadi begitu terasa sehingga pada satu titik di tahun 1996 sebuah perkelahian yang disetujui antara perwakilan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah sempat direncanakan. Perkelahian itu mungkin bisa menyelesaikan perselisihan lama tentang pasukan mana yang lebih unggul, setidaknya sampai batas tertentu tergantung sudut pandang Anda. Perkelahian itu akhirnya dibatalkan, bukan karena perintah rahasia atau misi tersembunyi, tetapi karena wabah herpes yang tak terduga pada salah satu anggota tim pesaing Sea, Air, and Land. Namun demikian, insiden tersebut menimbulkan pertanyaan menarik tentang cara terbaik untuk benar-benar menguji pasukan mana yang pada akhirnya lebih unggul, jenis latihan atau situasi pertempuran, seperti apa yang paling baik, menguji kompetensi secara keseluruhan, siapa saja anggota dari masing-masing pihak yang seharusnya ikut serta dalam kompetisi, dan berapa banyak dari mereka. Dalam wawancara dengan YouTuber Mike Ritland, beberapa operator Delta Force menilai anggota SEAL Team 6 terlalu sering mencari publisitas seperti ini. Chris Fetis, mantan penembak G2 Navy SEAL, memberi saran menarik. Latihan atau situasi konflik untuk tantangan ini harus punya dua versi. Pertama, kedua pihak memilih tim prajurit elit terbaik mereka untuk saling bersaing, tim A melawan tim A. Yang kedua melibatkan tim prajurit acak, menciptakan kompetisi antar pasukan dengan kemampuan rata-rata. Fetis mencatat bahwa mempertemukan tim elit
memang menunjukkan kompetensi puncak kedua pihak, tapi tidak mencerminkan kemampuan pasukan secara keseluruhan. Sebaliknya, mempertemukan pasukan rata-rata dari kedua pihak tidak menunjukkan kemampuan puncak mereka. Jadi, mengadakan dua kompetisi dan menjumlahkan hasilnya akan menunjukkan siapa yang terbaik. Karena kesamaan di sebagian besar kriteria antara kedua pasukan, mungkin akan sulit untuk menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang dalam bentrokan langsung di antara mereka. Pertarungan mereka mungkin perlu solusi inovatif untuk menentukan pemenang. Proses seleksi untuk ditawari bergabung dengan pasukan elit ini sangat berat, bahkan menyebutnya sebagai yang paling berat pun belum cukup menggambarkan kenyataannya. Tim SEAL 6 adalah unit elit tier 1 Navy SEALs Amerika Serikat, pasukan khusus Angkatan Laut di bawah Komando Perang Khusus Angkatan Laut. Secara resmi mereka dikenal sebagai Naval Special Warfare Development Group. Naval Special Warfare Development Group. Navy SEALs dibentuk pada 1962 10 tahun setelah pasukan khusus Angkatan Darat dan 15 tahun sebelum Delta Force muncul sebagai aset Angkatan Laut. SEALs pada dasarnya dilatih untuk melakukan operasi militer khusus unit kecil di wilayah maritim yang dimulai dan kembali ke perairan seperti lautan, laut, sungai, rawa, atau garis pantai. Namun, keahlian mereka juga diterapkan di tempat lain. SEALs memang pantas menjadi salah satu unit yang paling dihormati di seluruh militer karena pelatihan mereka yang luas membuat mereka sangat mampu beroperasi di lingkungan darat dan udara, sama efektifnya seperti di atas atau di bawah air. Jika ada satuan pasukan khusus dalam aparat keamanan Amerika Serikat yang bahkan lebih terampil daripada Sea, Air, and Land Team N6 atau Delta Force, bisa dibilang itu adalah Special Operations Group. Special Operations Group milik CIA yang sangat rahasia. Singkatnya, sebuah pengaturan yang sudah ada sejak Perang Vietnam. Sea, Air, and Land masih menjadi sumber rekrutmen utama. Special Operations Group menunjukkan tingginya kualitas prajurit Sea, Air, and Land. Itu sebagian karena menjadi seorang Navy Sea, Air, and Land mendapatkan Trident adalah salah satu pencapaian paling berat di militer Amerika Serikat para kandidat yang harus sudah menjadi anggota Angkatan Laut, harus lulus serangkaian tes fisik termasuk pemeriksaan medis, pra-pendaftaran Amerika Serikat, VAB Armed Forces, Qualification, tes CSORT, dan Physical Screening Test. Pemeriksaan fisik ini dikenal sangat berat, termasuk renang 500 yard dalam 12 menit 30 detik, 42 push-up, dan 50 sit-up dalam 2 menit, 6 pull-up, serta lari 1,5 mil di bawah 11 menit. Kandidat yang lolos pemeriksaan fisik diterima mengikuti pelatihan di unit operasi khusus. Pelatihan ini berlangsung lebih dari setahun dan termasuk yang paling berat dan intens dibanding prajurit lain dimanapun. Pelatihan ini meliputi 8 minggu di Sekolah Persiapan Perang Khusus Angkatan Laut, 24 minggu pelatihan dasar penghancuran bawah air pelatihan Sea, Air, and Land, 3 minggu sekolah terjun payung, dan sekitar 6 bulan pelatihan kualifikasi Sea, Air, and Land. Lulusan yang berhasil melewati semua itu akan dianugerahi gelar operator perang khusus Angkatan Laut dan klasifikasi Angkatan Laut Navy Enlisted Classification 532-6 Combatant Swimmer Sea, Air, and Land. Setelah itu, mereka menjalani 18 bulan pelatihan pra-penugasan sebelum resmi ditugaskan. Itu meliputi 6 bulan pelatihan keahlian individu, unit, dan kelompok tugas. Hanya setelah menjalani semua itu dan kemudian mengumpulkan cukup pengalaman, biasanya setidaknya 5 tahun bertugas sebagai pasukan khusus dan 2 kali penugasan, barulah mereka akan dipertimbangkan untuk bergabung dengan tim SEAL 6. Kesenangan sebenarnya dimulai sekarang. Jika kamu masokis, pelatihan dasar pasukan khusus sangat berat hingga sekitar 4 dari 5 kandidat keluar sebelum menyelesaikan pelatihan penghancuran bawah air. Selama yang disebut minggu neraka yang menjadi awal pelatihan, misalnya, kamu hanya bisa berharap tidur maksimal sekitar 4 jam selama 5 hari sambil terus didorong
hingga batas kemampuanmu. Setidaknya 17 kandidat pasukan khusus tewas selama pelatihan yang sangat ekstrim. Kini, pelatihan DevGru membawanya ke level lebih tinggi. Pertama, para kandidat harus menjalani proses seleksi yang panjang dan rahasia di bawah pengawasan unit pelatihan dan evaluasi DevGru. Tim hijau, dikenal sebagai kursus pelatihan operator, bertujuan mendorong pasukan elit sea, air, and land melewati batas kemampuan mereka. Ini menguji ketahanan fisik mereka sampai batas maksimal dan mengungkap kelemahan mental, emosional, atau taktis yang bisa membahayakan tim di lapangan. Kursus pelatihan operator berlangsung 6-8 bulan dan hanya sekitar setengah kandidat yang lolos. Jika gagal, Anda bisa mendaftar lagi nanti. Bagian pertama melibatkan pertempuran jarak dekat atau latihan close quarters battle. Para kandidat berlatih menembak jarak dekat di ruangan sempit, memakai berbagai senjata api untuk membersihkan kill house seukuran gudang. Fase selanjutnya adalah terjun payung dari 35.000 kaki dan baru membuka parasut saat 2.000 kaki dari tanah. Bagian terakhir adalah pelatihan bertahan hidup, menghindar, bertahan, dan melarikan diri, atau pelatihan survival, evasion, escape, and resistance, di mana para kandidat belajar bagaimana menjaga diri mereka tetap hidup dalam situasi genting dan melarikan diri dari penahanan. Jika kamu berhasil melewati semua itu, selamat datang di tim SEAL 6. Jangan berpuas diri meski merasa bisa. Anggota DevGru harus menjaga kebugaran, kekuatan, daya tahan, dan keterampilan tempur tingkat tinggi. Itu berarti pelatihan rutin dengan rekan-rekan asing seperti Resimen Layanan Udara Khusus Australia, Layanan Udara Khusus Inggris, Layanan Perahu Khusus, dan Satuan Tugas Gabungan Kanada. Dan tentu saja kadang-kadang juga dengan pasukan khusus Amerika Serikat lainnya seperti Delta Force. Anggota DevGru juga menjalani pelatihan khusus untuk misi yang sangat penting atau menantang. Pada tahun 2024 misalnya, Financial Times melaporkan bahwa selama 1 tahun, DevGru telah berlatih untuk misi membantu Taiwan jika diserang oleh Tiongkok. Kita hanya bisa menebak seperti apa sebenarnya pelatihan itu, tetapi kita memiliki beberapa petunjuk menurut CIA. Menjelang operasi Neptune Spear tahun 2011 yang mengakhiri hidup Usama bin Laden di Abbottabad, Pakistan, DevGru berlatih serangan itu dengan sangat teliti. Ini melibatkan penggunaan replika skala penuh kompleks dengan dinding dalam yang dapat dipindahkan agar tim penyerbu siap menghadapi berbagai tata letak internal. SEAL Tim 6 memiliki beberapa tim dan unit di dalamnya, termasuk tim hijau untuk perekrutan, skuadron emas, perak dan biru untuk penyerangan, skuadron abu-abu untuk transportasi, serta skuadron hitam yang sulit dilacak. Mungkin paling tepat digambarkan sebagai unit rahasia di dalam unit rahasia yang awalnya ditunjuk sebagai tim penembak jitu khusus. Skuadron hitam mengubah fokusnya setelah serangan 11 September. Skuadron hitam kini fokus pada operasi pasukan tingkat lanjut seperti pengumpulan intelijen, pengawasan, dan persiapan penggerebekan sebelum tim lain masuk. Jika DevGru adalah rudal, skuadron hitam adalah sistem pemandunya yang memastikan rudal itu mengenai target. Skuadron hitam adalah satu-satunya tim DevGru dengan anggota operasional perempuan, hal yang langka di pelatihan SEAL yang umumnya laki-laki. Satuan ini mendukung misi spionase luar negeri, di mana agen perempuan sangat membantu tim berbaur secara alami di lingkungan yang terlalu mencolok jika hanya diisi agen laki-laki. Sebuah teknik bernama pelunakan profil. Di Afghanistan, skuadron hitam menyamar sebagai anggota suku dan menyusup ke desa untuk memasang alat penyadap di rumah warga sebelum serangan militer. Selain niat dan pelatihan yang terkadang sangat individual, tim SEAL Tim 6 juga kemungkinan memiliki persenjataan dan perlengkapan paling canggih yang tersedia bagi mereka, termasuk beberapa yang tidak diakui secara resmi. Perlengkapan mereka umumnya dirahasiakan, namun kadang ada bocoran peralatan yang dipakai. Seperti setelah serangan terhadap Bin Laden tahun 2011,
saat salah satu helikopter Black Hawk tim SEAL yang dimodifikasi agar senyap jatuh dan sebagian hancur. Para ahli penerbangan yang menganalisis puing-puing tersebut menemukan komponen yang tidak dikenal seperti kaca depan yang dilapisi kemampuan pengacau radar, teknologi peredam suara canggih, dan modifikasi rangka pesawat khusus. Bayangkan teknologi canggih yang mereka punya sekarang. Senjata sonik diduga digunakan untuk melumpuhkan pasukan Venezuela saat penculikan Maduro dan kejadian serupa. Jika digabungkan, kamu akan paham kenapa pasukan rahasia ini dianggap paling mematikan di dunia. Selain itu, tim SEAL 6 selalu siap dikerahkan kapan saja. Unit ini dirancang untuk kecepatan dan presisi mematikan pada tingkat darurat tertinggi. Seperti kata mantan senator dan anggota SEAL Bob Kerrey, pasukan khusus Amerika Serikat seperti Naval Special Warfare Development Group memang demikian. Dalam situasi di mana Anda hanya bisa memilih antara hal mengerikan dan buruk, sebenarnya Anda tidak punya pilihan. Delta Force juga digunakan dalam situasi serupa dengan efek langsung. Namun, bagaimana jika dibandingkan dengan lawan tangguh ini? Seperti DEVGRU di Angkatan Laut Amerika Serikat, Delta Force adalah unit operasi khusus, Tier 1 elit di Angkatan Darat Amerika Serikat. Detasmen Operasi Pasukan Khusus Pertama Delta, sesuai penamaan resminya, didirikan pada tahun 1977 dan juga dikenal sebagai Combat Applications Group atau Combat Applications Group. Army Compartmented Element juga dikenal sebagai Task Force, Green atau Delta Force. Delta Force secara administratif di bawah Angkatan Darat, namun operasionalnya dikendalikan Komando Operasi Khusus Gabungan Amerika Serikat, Joint Special Operations Command. Delta, seperti DEVGRU, fokus pada penanggulangan terorisme, aksi langsung, penyelamatan sandera, dan pengintaian. Juga, seperti DEVGRU, Delta Force biasanya ditugaskan untuk melaksanakan operasi berisiko tinggi yang hampir selalu bersifat rahasia dan sering diarahkan langsung dari tingkat tertinggi pemerintahan Amerika Serikat. Berbeda dengan DEVGRU, yang anggotanya hanya dari Navy SEALs, Delta Force merekrut dari seluruh angkatan bersenjata Amerika Serikat, sebagian besar dari pasukan khusus lain, termasuk kadang dari komunitas SEAL dan Resimen Ranger ke-75. Bukan berarti lebih mudah untuk masuk ke dalamnya. Untuk mendaftar seleksi Delta, Anda harus sudah di Angkatan Darat dengan pangkat E4 sampai E8 atau O3 hingga O4. Berpangkat kopral sampai mayor dan berusia 21 tahun. Anda harus memenuhi kualifikasi terjun payung atau jadi sukarelawan pelatihan terjun payung, memiliki skor Armed Services Vocational Aptitude Battery tertentu, dan bisa mendapat izin keamanan rahasia. Tidak ada catatan disipliner dan masih punya minimal 2,5 tahun wajib militer. Seleksi, jika ada, prosesnya lebih tertutup dan rahasia dibanding SEAL. Tim 6 dan buku Eric Haney, Inside Delta Force, adalah sedikit sumber wawasan langsung tentang pelatihan dan seleksi Delta. Penyaringan ini melibatkan tes fisik yang berat, setara dengan DEVGRUs, namun tes ketahanan dan kekuatan angkatan laut secara alami lebih condong ke kemampuan di bidang perairan. Delta Force lebih fokus pada kemampuan darat, khususnya latihan navigasi dan racking berat. Seleksi Delta terkenal dengan kursus navigasi darat 18 mil yang dilakukan semalaman. Membawa ransel 40 pon dan itu baru awalnya. Saat Anda lolos seleksi, ransel makin berat dan waktu kursus makin singkat. Tes terakhir, yang juga dikenal sebagai jalan panjang, melibatkan perjalanan sejauh 40 mil dengan ransel seberat 45 pon dengan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan perjalanan tersebut. Waktunya adalah rahasia yang sangat dijaga. Sama seperti di tim SEAL 6, kandidat Delta Force harus menjalani ujian psikologis yang berat, serta menahan penyiksaan fisik yang serius. Kamu akan bertemu Dewan Peninjau yang terdiri dari psikolog, instruktur, dan komandan Delta Force. Tim yang menakutkan ini akan menginterogasimu dengan banyak pertanyaan
lalu menganalisis setiap jawaban di hadapanmu. Tujuannya membuatmu lelah dan menilai cara menghadapi tekanan mental berat. Setelah sesi tanya jawab, Komandan Delta akan memberitahu apakah kamu terpilih mengikuti kursus pelatihan operator Delta. Mayoritas peserta gagal dengan tingkat kegagalan seleksi Delta sekitar 90%. Sedangkan untuk kursusnya sendiri, dari sedikit informasi yang diketahui publik, tampaknya kursus ini sama beratnya dengan kursus Naval Special Warfare Development Group yang setara, meskipun bisa dibilang lebih komprehensif. Ini bisa memberi pasukan Delta keunggulan dalam bentrokan hipotetis, tergantung situasinya. Kursus pelatihan operator pasukan Delta memiliki 6 blok, dibandingkan dengan 3 blok milik DevGru, yang mirip dengan blok pertama DevGru. Yang pertama di sini adalah keterampilan menembak. Kamu mulai belajar menembak ke sasaran diam, tanpa membidik, lalu ke sasaran yang makin jauh, dan bergerak seiring kemampuanmu meningkat. Kamu lalu pindah ke close quarters battle, mempelajari dasar membersihkan ruangan, dengan musuh dan sandera, bertahap ditambah kelatihan. Mirip dengan kursus pelatihan operator DevGru. Blok kedua Delta Force membahas peledakan dan pembobolan, termasuk belajar membuka kunci, serta merakit bom dan peledak dari barang sehari-hari. Ahli meledakkan benda dan keterampilan terkait. Di blok 3 keterampilan gabungan, kamu mempraktikkan keterampilan dari 2 blok awal dalam latihan aksi langsung, kontraterorisme, dan penyerbuan penyelamatan sandera. Blok ini juga mencakup pelatihan penembak jitu serta peralatan komunikasi. Blok 4 adalah keterampilan perdagangan alias sekolah mata-mata. Ini tentang belajar spionase dan mengumpulkan intelijen seperti dead drop, pengambilan, memberi sinyal, dan pengintaian. Blok 5 adalah perlindungan eksekutif. Tempat kamu mempelajari teknik yang sama seperti yang digunakan Dinas Keamanan Diplomatik, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dan Dinas Rahasia Amerika Serikat. Ini mencakup kursus mengemudi tingkat lanjut untuk belajar bagaimana bermanuver secara efektif dan mengemudi secara defensif maupun ofensif. Akhirnya, ada latihan puncak yang menggabungkan semua yang telah kamu pelajari. Setelah lulus semua itu, kamu siap diterjunkan ke Delta Force. Delta Force seperti Tim C, Air, and Land 6 juga terbagi dalam beberapa unit spesialisasi berbeda. Skuadron A, B, C, dan D merupakan kelompok penyerang. Skuadron I kelompok penerbangan. Sedangkan Skuadron G adalah skuadron rahasia. Setara dengan Skuadron Hitam DevGru, menurut buku Sean Naylor Relentless Strike, Sejarah Rahasia Komando Operasi Khusus Gabungan. Setiap skuadron penyerang terdiri dari 3 pasukan. 2 fokus pada aksi langsung dan operasi penyerangan, sedangkan yang ketiga khusus pengintaian dan pengawasan, sering di belakang garis musuh. Penembak jitu bisa ditambahkan ke unit itu. Seperti tim SEAL 6 operator Delta Force juga kemungkinan memiliki semua persenjataan canggih tentara, bahkan lebih dari itu untuk keperluan mereka. Unit tim SEAL 6 berukuran kecil, meski informasinya sedikit. Mereka mungkin lebih fleksibel dalam jumlah pasukan yang dilibatkan dan keahlian khususnya. Akankah itu mempengaruhi persaingan atau bentrokan kedua pasukan? Sulit dipastikan. Kita asumsikan tantangannya melibatkan jumlah pasukan yang sama di tiap sisi dan ada mekanisme standarisasi seperti usulan fetis. Sesuatu seperti versi terbaik melawan versi terbaik dan pasukan yang dipilih secara acak melawan pasukan yang dipilih secara acak. Pasukan acak di kedua sisi kemungkinan besar sangat bugar, terlatih, serta dilengkapi persenjataan dan ranjau titanium canggih. Dalam situasi maritim, tim SEAL tetap unggul dibanding operator Delta Force terbaik di atas air. Pasukan Angkatan Laut seharusnya memiliki pengalaman jauh lebih banyak, hanya dari pelatihan saja, apalagi dari puluhan atau bahkan ratusan operasi tempur. Demikian juga, dalam skenario pertempuran berbasis darat, unit elit Delta Force kemungkinan besar akan memiliki keunggulan dibandingkan rekan-rekan mereka dari tim SEAL 6.
keunggulan pasukan yang dipilih acak mungkin kurang menonjol. Dalam bentrokan close quarters battle langsung, misalnya, dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 orang saling berhadapan. Di ruang industri dengan senjata yang setara, tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang akan keluar sebagai pemenang, baik pada versi peserta elit maupun yang dipilih secara acak. Kedua pihak punya doktrin dan pengalaman mirip, sehingga sulit menentukan siapa yang unggul. Hasilnya kemungkinan besar tergantung pada kejadian spontan, bukan persiapan. Namun, dalam tugas khusus seperti spionase atau perlindungan very important person, operator Delta Force kemungkinan lebih unggul karena pelatihan mereka yang lebih komprehensif. Namun, di sisi lain, dengan begitu banyak pelatihan SEAL Team 6 yang sangat rahasia, operator rata-rata mungkin saja sama baiknya dalam mempersiapkan diri untuk peran-peran tersebut. Kita hanya tidak tahu. Kerahasiaan di sekitar pasukan khusus elit Amerika Serikat sangat penting karena mereka memang harus beroperasi secara rahasia. Bagaimanapun juga, Amerika Serikat memang sangat beruntung karena bisa mengandalkan bukan hanya 1, tapi 2 pasukan khusus dengan kualitas setinggi itu. Tetap saja, akan sangat menarik jika kedua pihak itu diadu satu sama lain untuk menyelesaikan perdebatan tentang mana yang lebih baik sekali dan untuk selamanya. Nikmati dunia bayangan pasukan khusus elit Amerika Serikat. Berlangganan saluran ini untuk pembaruan harian berita dan analisis militer. Terima kasih telah menonton.